Baik. Selanjutnya kita masih melanjutkan tentang induksi magnet. Jadi induksi magnet. Nah, sekarang kita lihat namanya magnet itu kan memiliki kemampuan menarik logam ya. Jadi di sini nanti kemampuan menarik dan menolak akibat adanya medan magnet disebut sebagai gaya. Nah, gaya penemunya itu adalah Lorentz. Sehingga induksi magnet untuk pertemuan berikutnya yang kita bahas itu adalah gaya Lorentz. Jadi kita pakai ke gaya Lorentz-nya. Jadi gaya Lorentz, Lorentz ini penemunya ya. Jadi gaya Lorentz ini dia itu tarikan atau tolakan. Jadi yang diakibatkan adanya induksi magnet. Nah, induksi magnet itu disebabkan oleh adanya arus tiba-tiba ya, arus induksi. Nah, di sini untuk gaya Lorentz itu bisa kamu lihat di Kapita 2 nomor 32. Jadi di Kapita 2 nomor 32. Kapita 2 nomor 32. Karena di Kapita 1 itu belum muncul. Baik, di Kapita 2 nomor 32, jadi dua buah kawat lurus L dan M diletakkan sejajar pada gambar. Jadi di sini ada gambar, di sini ada kawat yang sangat panjang. Ini kawatnya kawat L, arusnya ke atas. Di sini I-nya sama dengan 4 ampere. Terus di sini juga akan ada lagi M, kawat M. Nah, di sini arahnya ke bawah. Ini I-nya, ini L ya. Di sini sebesar 6 ampere. Jarak keduanya di sini adalah 10 cm. Jadi 10 cm. Yang ditanyakan U0-nya sudah jelas, 4pi kali 10 pangkat min 7. Besar gaya dan arah magnetik per satuan panjang bagaimana? Jadi yang ditanyakan di sini F per L nilainya berapa, arahnya kemana? Jadi arahnya kemana juga. Nah, kalau dapat model soal seperti ini, yang kita bayangkan memang konsepnya langsung karena dia ada gaya, langsung gaya Lorentz itu. Jadi konsepnya yang kita pakai itu adalah gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz di sini kalau di buku memang sangat banyak, ada 3 jenis. Ya, kita supaya bisa memudahkannya, kita bagi menjadi 3 tabel yang saling terkait gitu ya. Di sini ada tak buat 3 gitu, biar teman-teman paham maksudnya apa. Di sini tabel pertama itu karena adanya kawat lurus, berarus, kawat lurus. Yang kedua disebabkan oleh muatan dalam medan, dB dalam medan magnet. Terus yang ketiga itu interaksi 2 kawat arus ya. Kawatnya semuanya berarus, karena kalau nggak ada arus tidak ada medan magnet. Nah, kalau di kawat lurus, jadi kawat lurus di dalam magnet, di situ ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan ada medan magnet di situ yang homogen, terus di sedikit nyantol ada arus gitu ya, berpanjang L, ada sudutnya di sini. Nah, itu sehingga nilainya berapa? Nilainya di situ medan gaya Lorentz-nya, jadi nilainya di sini gaya Lorentz-nya sama dengan BIL sin. Jadi BIL sin theta. Nah, tetanya itu nanti itu sudut antara medan magnet dengan arus ya. Itu yang pertama. Selanjutnya yang medan magnet, muatan di dalam medan magnet. Jadi di situ ya sama modelnya, gambarnya di sini ada medan magnet homogen, ini simpel ya. Terus di sini ada suatu muatan gitu loh, bergerak. Nah, misalkan bergeraknya tertentu, ini muatannya ya, bisa plus, bisa positif, bisa negatif ya. Bisa bergerak ke sana misalkan gitu. Nah, nilainya ini ada sudutnya. Jadi nilainya di situ
Jadi gaya Lorentz-nya itu sama dengan B muatannya V biki V sin theta ya. Nah, tetanya di sini itu antara medan magnet dengan kecepatan. Nah, ini akan membentuk banyak lintasan sudut-sudut itu. Nah, nanti sudut-sudutnya ini tambahannya. Nah, sudut antara B dengan V ini menghasilkan banyak lintasan di sini. Jika B-nya sejajar dengan V, nanti ini lurus, lintasannya lurus. Jika B-nya tegak lurus terhadap V, berbentuk lingkaran. Nah, nanti akan muncul jari-jari putar itu ya. Jika B membentuk sudut terhadap V, membentuk menjadi helix. Nah, helix itu seperti apa, Mas? Ya, kayak kitir-kitiran gitu, kitir-kitiran gini. Ini helix. Nah, terus selanjutnya yang interaksi pada dua kawat. Kalau interaksi dua kawat, modelnya seperti soal nomor 32. Jadi modelnya di sini ada dua kawat, di situ ada I1, ini I2 memiliki jarak A gitu ya. Jadi nilainya bagaimana? Jadi nilainya nanti di situ langsung gaya Lorentz sama dengan mu 0 I1 I2 dikalikan panjang kawat L dibagi 2pi jarak dua kawat 2pi A ya. Nah, terus di sini karena dia sebuah gaya pasti kan punya arah. Nah, arahnya bagaimana? Untuk ketiga-tiganya ini beda-beda loh teman-teman. Jadi teman-teman beda-beda. Jadi arahnya, jadi untuk kawat lurus arahnya ini tangan kanan keplak. Wah, agak sedikit ekstrim ya, tangan kanan keplak. Jadi jempol itu menunjukkan arah arusnya, 4 jari itu menunjukkan arah magnetnya, medan magnetnya ya. Nah, telapak itu gayanya. Bebas teman-teman, bisa pakai tangan kanan pistol-pistolan bisa seperti itu. Kalau yang di sini bagaimana? Arahnya yang ini. Jadi kalau arahnya untuk muatan di dalam medan, jadi di sini arahnya ya sama. Metodenya arahnya tangan kanan keplak. Tangan kanan keplak gitu ya. Nah, tangan kanan keplak bagaimana? Ya jempol itu arah kecepatan. Terus 4 jari itu arah medan. Nah, telapak itu gaya Lorentz untuk proton positif. Atau punggung tangan ya. Itu juga bisa menunjukkan gaya Lorentz tapi untuk elektron. Itu. Terus bagaimana kalau interaksi dua kawat arahnya? Nah, kalau ini arahnya spesial. Jadi arahnya kayak orang pacaran ya. Jika searah, nah searah berarti sehati, itu tarik-tarikan, jadi tarik. Kalau beda arah, nah beda arah apa sih? Arah arus. Jadi sudah masuk ke tolak. Nah, ini secara umum gaya Lorentz kayak seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Jadi solusinya untuk yang model K2.2, jadi langsung solusinya itu karena ini masuk ke dalam interaksi dua kawat, jadi ya kita bandingkan langsung di sini dua kawatnya. Di sini arusnya, nah gini, ini L, ini M, jaraknya berarti A-nya 10-1 meter, ininya 4 ampere, di sini 6 ampere ya. Jadi otomatis gayanya akan tolak menolak, gitu lah. Karena sudah tidak sehati lagi ya, tolak menolak untuk setiap kawat. Jadi gaya Lorentz-nya akan tolak menolak. Sehingga kalau kita ambil persamaannya, gaya Lorentz sama dengan mu 0 I M I L dibagi 2 pi A ya. Karena yang tanya F per L, L sama dengan langsung mu 0 I M I L per 2 pi A. Langsung hitung deh. Jadi kalau dihitung langsung 4pi kali 10 pangkat min 7, pi IM nya di situ 6, IL nya 4,
dibagi 2pi, ini 10 pangkat min 1 ya, sehingga kita bisa coret di situ. Ini sama ini sudah, tinggal 2 ya, 2 kalikan 4, 8 dikalikan 6, 48 ini min 6 ya, di 48. Jadi F per L nya sama dengan 48 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter kan itu. Kalau dilihat di soal berarti kan 4,8 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter dan saling tolak. Jadi jawabannya di situ adalah A ya, jawabannya adalah A. Oke, itu salah satu sampel ya.